Halo semua, pernah dengar soal kutipan langsung dan parafrasa? Nah, di bahasan kali ini, kita bakal kupas tuntas dua hal ini, biar tulisan akademik kalian makin mantap. Yuk, langsung aja kita mulai. Pernah nggak sih, pas lagi ngerjain skripsi atau makalah, tiba-tiba deg-degan? Takut salah kutip, terus, wah, dituduh plagiat. Tenang, kalian nggak sendirian kok. Ini masalah umum banget, dan hari ini kita akan taklukkan rasa takut itu bareng-bareng. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita lihat dulu ada dua jalan utama buat mengutip. Terus kita bedah satu-satu. Kutipan langsung itu apa, parafrase itu apa, dan kapan pakainya. Nah, itu yang penting. Setelah itu kita bandingin, dan terakhir ada beberapa tips jitu. Anggap aja nih panduan biar kalian nggak salah pilih senjata pas nulis. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. Kutipan langsung. Ini tuh ibaratnya kita pinjam suara ahli, tapi dengan presisi setajam silat. Jadi, apa sih kutipan langsung itu? Gampangnya gini deh, ini tuh copy-paste yang etis dan legal dalam dunia akademik. Beneran, kita ambil kata-kata penulis aslinya, titik komanya persis sama, tanpa diubah sedikit pun. Tujuannya, buat menjaga keaslian dan kekuatan pesannya. Terus, kapan kita harus pakai jurus ini? Nah, ini nggak bisa sembarangan. Pakai kutipan langsung pas situasinya bener-bener butuh presisi tinggi. Contohnya, waktu ngutip definisi resmi atau istilah teknis yang nggak boleh meleset. Atau ketika kalimat aslinya tuh puitis banget, keren banget, atau kuat banget, sampai-sampai kalau diubah rasanya rohnya hilang. Dan tentu saja, ini cara paling ampuh buat nunjukin bukti yang nggak bisa dibantah. Untuk kutipan yang pendek, aturannya gampang banget. Kalau kutipannya kurang dari 40 kata, ini standar AP ya, cukup apit pakai tanda kutip ganda. Terus yang paling penting, jangan lupa masukin trio mautnya, nama penulis, tahun, dan nomor halaman. Wajib. Nah, lihat deh contoh ini. Jelas banget kan, kalimat dari si Smith ini diapit tanda kutip. Terus di belakangnya ada informasi lengkap, penulisnya Smith, tahun 2020, dan halaman 45. Nah, ini dia yang namanya menyajikan bukti secara profesional dan bisa dipercaya. Terus gimana kalau kutipannya panjang, lebih dari 40 kata? Nah, disinilah kita pakai format kutipan blok. Anggap aja kita lagi kasih panggung khusus buat kutipan ini. Caranya, buat paragraf baru, geser sedikit ke dalam atau kasih inden, dan yang unik, tanda kutipnya dihilangin. Ini kayak ngasih sinyal ke pembaca, perhatiin deh, ini omongan penting langsung dari sumbernya. Oke, beres dengan kutipan langsung. Sekarang kita pindah ke senjata kedua yang gak kalah saktinya, parafrase. Kalau tadi kita meminjam suara, sekarang kita mengolah ide pakai suara kita sendiri. Nah, ini nih yang sering salah kaprah. Parafrase itu bukan sekedar ganti beberapa kata pakai sinonimnya. Bukan. Ini tuh proses menceritakan ulang sebuah ide dari sumber, tapi sepenuhnya pakai gaya bahasa dan struktur kalimat kita sendiri. Ini bukti otentik kalau kita benar-benar paham sama apa yang kita baca. Kapan dong kita pakai parafrase? Oh, ini andalan banget. Misalnya, pas kita mau merangkum ide utama dari satu bab buku yang panjang, kan nggak mungkin dikutip semua. Atau biar tulisan kita ngalir lancar, nggak patah-patah karena kebanyakan kutipan langsung. Parafrase juga cara paling jitu buat menyederhanakan bahasa teknis yang ribet, biar pembaca lebih gampang ngerti. Gimana caranya biar benar dan anti plagiat? Ada 3 langkah emas, gampang banget. 1. Baca dulu sampai benar-benar paham intinya. 2. Tutup sumbernya, jangan ngintip. Terus, tulis ulang idenya pakai bahasamu sendiri. Bikin struktur kalimat yang beda. Nah, yang ketiga, dan ini nggak bisa ditawar, wajib cantumkan sumbernya, nama penulis dan tahunnya. Ini kunci utamanya. Coba lihat contoh ini. Ingat kutipan langsung dari Smith tadi? Idenya sama persis kan? Tentang media sosial dan kecemasan remaja. Tapi lihat, kalimatnya beda total. Inilah hebatnya parafrase. Esensinya dapat, tapi penyampaiannya baru. Dan tentu saja, kreditnya tetap buat Smith. Nah, sekarang kita sampai di pertanyaan pamungkas. Kutipan langsung versus parafrasa. Pilih yang mana? Dua-duanya alat yang hebat, tapi beda fungsi. Ini kayak jadi tukang, harus tahu kapan pakai palu, kapan pakai obeng. Salah pakai alat, hasilnya bisa berantakan. Jadi, ada nggak sih jawaban mana yang lebih bagus? Mana yang lebih superior? Yuk kita sandingkan langsung keduanya. Nah, tabel ini ngerangkum semuanya dengan jelas. Lihat deh perbedaannya. Kata-kata kutip, langsung. Itu persis, parafrase itu diubah total, tanda petik, langsung pakai, parafrase enggak. Tapi coba fokus ke baris paling bawah.
Tujuan, ini intinya. Kutipan langsung itu buat menyajikan bukti mentah, bukti literal. Sementara parafrase itu tujuannya buat mengintegrasikan, menggabungkan ide dari luar ke dalam alur tulisan kita. Beda peran, tapi sama-sama krusial. Oke, dasar-dasarnya udah mantap nih. Sekarang kita masuk ke level expert. Beberapa tips buat ngadepin kasus-kasus khusus yang mungkin kalian temui. Nah, ini sering banget ditanyain, apalagi kalau baca jurnal-jurnal internasional. Gimana ceritanya kalau sumber asli yang mau kita kutip itu pakai bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya? Jawabannya simple, tapi nunjukin kelas kita sebagai penulis. Kita terjemahin sendiri kutipannya ke bahasa Indonesia, tapi setelah citasinya, kita kasih keterangan, terjemahan penulis. Kenapa? Biar jujur dan transparan, pembaca jadi tahu kalau ini adalah interpretasi terjemahan kita. Oh iya, satu lagi. Di daftar pustaka nanti, judul aslinya jangan diubah ya, tetap pakai bahasa aslinya. Oke, kasus berikutnya. Kalian nemu kalimat yang pas banget buat dikutip, argumennya kuat, tapi ada salah ketik atau typo di sumber aslinya. Duh, gimana dong? Apa kita benerin aja diam-diam? Jawabannya, jangan pernah dibenerin. Integritas akademik kita diuji di sini. Aturannya, kutipan itu harus persis sama, termasuk salahnya. Terus gimana? Pakai kode rahasia ini. Sik, dalam kurung siku, tulis persis setelah kata yang salah ketik. Tanda ini kayak ngasih pesan ke pembaca, "Hey, saya tahu ini typo, tapi ini typo dari sumber aslinya bukan dari saya ya." Keren kan? Ini nunjukin kalau kita teliti banget. Jadi kesimpulannya apa dari semua ini? Kata kuncinya adalah keseimbangan. Bayangin tulisan kalian itu sebuah panggung. Suara kalian adalah pemeran utamanya. Nah, kutipan langsung itu kayak bintang tamu spesial yang bikin acara makin seru. Tapi kalau bintang tamunya kebanyakan, pemeran utamanya malah jadi nggak kelihatan kan? Jadi pakai secukupnya aja. Sebagai penutup, saya mau ninggalin kalian dengan satu pertanyaan buat direnungkan. Kita capek-capek belajar mengutip untuk memperkuat argumen kita dengan suara para ahli. Itu bagus. Tapi jangan sampai kita lupa suara siapa yang sebenarnya paling penting dalam tulisan kita. Ya, suara kita sendiri. Jadi, jadikan kutipan sebagai fondasi yang kokoh, lalu bangunlah argumen orisinal kalian sendiri di atasnya. Itulah yang akan membuat karya kalian bersinar.